Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. Banjir yang merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung sejak Kamis pagi tadi ternyata disebabkan oleh sampah yang menyumbat saluran drainase. Setiap hari kita menghasilkan sampah dari rumah, sekolah, hingga tempat kerja. Sampah menjadi bagian dari kehidupan kita. Tetapi, apakah kita pernah memikirkan kemana sampah-sampah itu pergi? Sampah yang tidak dikelola dengan baik menjadi ancaman serius. Plastik yang kita buang misalnya membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Sementara itu, ia mencemari tanah, air, bahkan udara kita. Tahukah kamu, setiap tahun jutaan ton sampah plastik berakhir di lautan. Ini tidak hanya merusak keindahan alam, tetapi juga membahayakan kehidupan laut. Penyu, ikan, bahkan burung seringkali memakan plastik yang mereka kira makanan. Dan bukan hanya alam yang menderita, sampah juga membawa dampak pada manusia. Sampah yang menumpuk menjadi sarang nyamuk dan tikus, memicu penyakit seperti demam berdarah dan leptospirosis. Belum lagi bau menyengat dari tumpukan sampah merusak kualitas hidup kita. Tapi ini bukan akhir. Kita semua bisa berkontribusi untuk mengurangi dampak buruk itu. Memulai dari hal kecil seperti memilih sampah organik dan non-organik. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mendaur ulang dapat membawa perubahan besar. Bayangkan jika semua orang peduli, jika kita semua mengambil tindakan kecil ini setiap hari. Dunia kita bisa kembali bersih, sehat, dan indah. Ini bukan tugas pemerintah atau organisasi besar saja. Ini adalah tugas kita bersama. Mulai sekarang, mari kita peduli pada sampah, karena bumi ini adalah rumah kita. Mari kita jaga bersama. Energi listrik sangat berguna untuk kehidupan manusia, seperti untuk menghidupkan kendaraan, serta digunakan dalam peralatan elektronik dalam kehidupan sehari-hari, seperti laptop, handphone, peralatan dapur, lampu, dan lain-lain. Akan tetapi, karena kebutuhan energi listrik yang sangat tinggi, seringkali manusia lalai dalam menggunakan energi listrik, sehingga terjadi banyak pemborosan energi listrik, seperti tidak mematikan lampu, tidak mematikan AC ketika tidak digunakan, dan memboros energi listrik di peralatan lainnya. Perlunya penghematan energi listrik sangat diperlukan untuk keberlangsungan energi listrik bagi anak cucu kita ke depannya. Dikarenakan energi listrik ini merupakan sumber energi yang sangat dibutuhkan manusia. Sudah 2 bulan terakhir, warga Dusun Bungur, Kecamatan Bungkal, Ponorogo, Jawa Timur mengalami krisis air bersih akibat kekeringan. Warga terpaksa mengambil air dari satu-satunya sumur yang ada di hutan, berjarak sekitar 500 meter dari dusun. Setiap tetes air yang terbuang mungkin tampak sepele, tapi tahukah Anda di balik pemborosan kecil ini ada ancaman besar yang mengintai, yaitu krisis air bersih. Indonesia merupakan negara yang dikenal kaya akan sumber daya air. Kini mulai menghadapi kenyataan pahit. Banyak wilayah mengalami kesulitan air bersih, terutama di musim kemarau panjang. Saat ini beberapa daerah di Indonesia sudah mengalami krisis air bersih. Misalnya saja di Pulau Jawa, kebutuhan air bersih melampaui ketersediaan. Di Jawa Timur, kekeringan semakin sering terjadi. Menurut data BPS, lebih dari 60% penduduk Indonesia berpotensi mengalami kesulitan akses air bersih pada tahun 2040 jika kita tidak mengubah cara kita menggunakan air. Di perkotaan, penggunaan air bersih seringkali tidak terkontrol, dari mencuci kendaraan hingga membiarkan keran terbuka tanpa alasan. Namun di sisi lain,
masyarakat di daerah pedalaman harus berjalan berkilo-kilometer untuk mendapatkan air bersih. Saatnya berubah, mulailah hemat air dari hal kecil. Tutup keran saat tidak digunakan, gunakan air secukupnya dan lindungi sumber air bersih di sekitar kita. Ingat, air adalah sumber kehidupan. Jangan biarkan kita kehilangan